Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita memasuki program Islam Futuristik episode 125. Kita lanjutkan kajian menarik kita terkait dengan diksi atau istilah-istilah di dalam Al-Quran yang diterjemahkan sebagai bintang. Tetapi kita sudah membahas bahwa diksi-diksi yang berbeda itu memiliki makna dan penekanan rasa bahasa yang berbeda pula. Kita sudah membahas dalam episode-episode yang lalu. Misalnya yang pertama adalah istilah Al-Kaukab yang diterjemahkan sebagai bintang. Tetapi setelah kita telusuri lebih detail dari dalam Al-Quran, maka itu memberikan gambaran terkait dengan benda-benda langit yang dekat, yang digambarkan bisa terbit dan tenggelam setiap hari. Yang kedua, dia tidak memiliki cahaya sendiri, tidak menghasilkan cahaya atau sinar sendiri seperti matahari, melainkan hanya memendarkan saja pantulan dari cahaya matahari yang mengenai Al-Kaukab itu dan kemudian terpantul ke bumi, ke mata kita sehingga kita melihatnya. Itu adalah diksi yang pertama. Detailnya silahkan dilihat di episode-episode yang lalu. Yang kedua yang sudah juga kita bahas adalah An-Najm. Istilah An-Najm digunakan oleh Al-Quran untuk menyebut bintang secara umum. Sesuatu yang berpendar, yang berkelap-kelip, baik dekat maupun jauh, itu disebut dengan An-Najm. Bisa untuk menyebut Al-Kaukab, tetapi bisa juga untuk menyebut bintang yang jauh yang tidak kelihatan terbit dan tenggelam. Misalnya yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai bintang-bintang penunjuk arah. Nah, itu menunjuk kepada rasi-rasi bintang. Beberapa bintang yang membentuk susunan konstelasi secara khas sehingga dijadikan patokan. Misalnya Ursa Mayor itu menunjuk arah utara. Orion misalnya menunjuk ke arah barat. Scorpio menunjuk ke arah timur atau tenggara. Dan rasi bintang Crux itu menunjuk ke arah selatan. Itu disebut oleh Al-Quran sebagai An-Najm. 2. Yang ketiga, kita juga sudah membahas istilah Al-Burj atau Al-Buruj. Ini menunjuk kepada segerombolan bintang-bintang yang kelihatan indah. Karena kata Al-Burj itu memiliki makna yang indah dan yang megah. Dalam pemahaman sehari-hari atau penggunaan sehari-hari, sebuah menara gedung pencakar langit yang megah, yang tinggi, yang indah bisa disebut sebagai Al-Burj. Maka ketika Al-Burj atau Al-Buruj digunakan untuk menggambarkan bintang-bintang, itu menunjuk kepada sebuah konstelasi atau gerombolan bintang yang kelihatan indah di ketinggian nun jauh di sana. Maka setelah kita bahas, kita dapatkan pemahamannya ternyata menunjuk kepada gerombolan bintang seperti butiran-butiran mutiara, mutu manikam di kegelapan langit. Dan itu menunjuk kepada salah satunya adalah galaksi. Di mana galaksi itu adalah gerombolan bintang yang berisi miliaran bintang berkelap-kelip nun jauh di sana. Bisa juga untuk menyebut rasi bintang. Beberapa bintang yang sesungguhnya itu bisa bermakna sedikit jumlahnya tetapi juga bisa sangat banyak, gerombolan juga. Oleh Al-Quran juga bisa diistilahkan sebagai Al-Burj itu. Maka terkait dengan Al-Burj itu, Al-Quran menggambarkan dalam sejumlah ayat, di antaranya surat Al-Furqan ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaram munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya.
Ayat ini menyandingkan diksi Al-Buruj yang menyebut gugusan bintang-bintang dengan Siraj. Siraj itu adalah pelita, menunjuk kepada matahari yang terbakar gasnya seperti sebuah pelita raksasa di jagat raya, dan kemudian disandingkan dengan Al-Qamar, yaitu bulan. Artinya penggunaan Al-Buruj ini bukan sekedar menampakkan keindahan di planet bumi atau di permukaan bumi, melainkan karena dikaitkan dengan benda-benda langit, maka kata Al-Buruj yang disebutkan di dalam ayat itu bermakna benda-benda langit yang indah berkelap-kelip di kegelapan malam seperti Ratna Mutu Manikam. Oke ya, jadi Al-Quran menggunakan diksi Al-Buruj menggambarkan gugusan bintang. Demikian pula di dalam surat Al-Hijr ayat 16. Walaqad ja'alna fis sama'i burujaw wa zayyannaha lin-nazirin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit. Dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang. Penekanan tentang keindahan dalam makna Al-Buruj itu dengan eksplisit digambarkan dalam ayat ini. Wa zayyannaha lin-nazirin. Dan Allah menghiasi, menampakkan sebagai sebuah keindahan bagi orang-orang yang memandangnya. Oke sahabat sekalian, jadi kita sudah membahas 3 diksi atau istilah di dalam Al-Quran yang semuanya seringkali hanya diterjemahkan sebagai bintang-bintang dan kita tidak mendapatkan nuansanya, tidak mendapatkan penekanan makna yang sesungguhnya berbeda antara satu diksi dengan diksi yang lainnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan istilah yang keempat, yaitu Al-Misbah. Al-Quran menggunakan istilah Al-Misbah yang kemudian diterjemahkan juga sebagai bintang, itu sebanyak 3 kali. Mari kita baca ayat-ayatnya dan makna apa yang terkandung di dalam istilah Al-Misbah itu. Yang pertama, kalimat atau diksi Al-Misbah ini digunakan di dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. As-sujajatu ka'annaha kaukabun dhurriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin. Zaitunatin la sarkiyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Nurun ala nur. Yahdilahu linurihi mayyasha. Wa yadribullahul amsala linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mencahayai langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang berpendar seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sangat menarik, ayat ini menggunakan istilah misbah. Allahu nurus samawati wal ard, masalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Allah mencahayai langit dan bumi. Masalun nurihi, permisalan perumpamaan cahayanya itu kamiskatin fiha misbah, seperti miskat. Miskat itu adalah sebuah lubang yang tidak tembus, seperti goa begitu, lubang di dinding yang tidak tembus. Kamiskatin fiha misbah, di dalam lubang di dinding yang tidak tembus itu ada misbah. Al-misbahu fi zujajah. Misbah itu, pelita itu berada di dalam kaca. Jadi sebuah perumpamaan yang sangat menarik.
Ayat ini menggambarkan perumpamaan antara eksistensi Allah dengan segala makhluk ciptaannya, jagat raya dengan segala isinya. Digambarkan berada di dalam lubang yang tidak tembus, yang gelap, yang kemudian tertutup oleh kaca. Nah, digambarkan selanjutnya oleh ayat itu, pelita itu menyala dengan sendirinya. Kacanya berpendar seperti al-kaukab. Nah, di sini menarik lagi, ada istilah yang sudah pernah kita pakai atau sudah pernah kita kaji, yaitu al-kaukab. Di dalamnya ada al-misbah, tertutup oleh kaca, dan kaca itu seperti al-kaukab. Dia berkilauan memendarkan cahaya. Maka menjadi menarik dua diksi ini ketika dikaitkan. Yang pertama adalah al-kaukab. Ternyata al-kaukab yang diperumpamakan di ayat ini seperti sebuah kaca yang berpendar dengan sendirinya, memang bukan benda yang menghasilkan cahaya atau sinar dari dirinya sendiri, melainkan dia hanya memantulkan, memendarkan cahaya dari sumber cahaya yang lebih dalam atau dari tempat yang berbeda, yang dalam konteks ini disebut sebagai al-misbah, pelita, di mana pelita itu menyala dengan sendirinya, digambarkan dari minyak zaitun yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur, ya artinya tidak ada kondisi apapun yang menyertainya. Dia berdiri dengan sendirinya, menyala dengan sendirinya, bahkan minyaknya itu, kata ayat ini, seakan-akan bisa berpendar dan menyala sendiri tanpa disentuh oleh api. Sebuah perumpamaan yang sangat menarik, melibatkan dua istilah. Yang pertama adalah al-misbah, pelita yang memancarkan cahaya dari dirinya, dari pembakaran pada dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah al-kaukab, yaitu kaca yang melindungi, menutupi pelita itu sehingga tidak bisa terlihat. Dan dari kaca itu berpendar cahaya yang sangat beragam. Cahaya di atas cahaya, katanya. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya, ada spektrum yang sangat banyak. Seperti tergambarkan dalam cahaya matahari yang kemudian terdispersi menjadi spektrum seperti pelangi. Cahaya di atas cahaya menunjukkan keberagaman ciptaan Allah. Oke, kita tidak membahas terlalu dalam di sisi itunya, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa ayat ini menggambarkan pelita dengan istilah al-misbah. Jadi apa makna misbah itu? Misbah adalah lampu atau pelita yang memancarkan sinar cahaya dari dirinya sendiri yang terbakar. Tetapi khusus dalam ayat ini karena dikaitkan dengan perumpamaan bahwa Allah itu adalah sang pelita dan makhluk-makhluk adalah cahayanya, maka digambarkan pelita yang sebetulnya memunculkan sinar dari apinya itu bukan dikarenakan oleh sesuatu yang lain, bahkan oleh minyaknya pun tidak, dan juga tersentuh api pun tidak, melainkan dia berdiri sendiri, qiyamuhu binafsih kalau istilah di dalam teologi atau ilmu kalam atau ilmu tauhid. Allah itu ada dengan sendirinya memancarkan cahaya ke seluruh penjuru jagat raya dalam bentuk makhluk-makhluknya dan seluruh peristiwa yang ada di dalamnya. Ayat lain yang menggunakan istilah misbah itu ada di dalam surat Fussilat ayat 12. Di dalam ayat ini Allah menggunakan istilah dalam bentuk jamak, bukan misbah tapi masobih. Masobih adalah misbah-misbah atau pelita-pelita dalam bentuk jamak. Mari kita baca ayatnya dari surat Fussilat ayat 12. Faqadahunna sab'as samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha. Dzalika takdirul azizil alim. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada setiap langit itu urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang.
dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ayat ini memberikan gambaran menarik tentang misbah itu. Wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha. Allah menghiasi langit yang dekat dengan misbah-misbah, dengan pelita-pelita, dengan lampu-lampu yang cemerlang. Diterjemahkan sebagai bintang-bintang yang cemerlang. Wa hifdha, dan kemudian Allah memeliharanya. Ini sangat menarik dan perlu penjelasan lebih jauh. Yang dimaksudkan misbah ini apa? Yang jelas ini digambarkan di langit. Dikarenakan dia menghasilkan cahaya, maka diterjemahkan sebagai bintang yang cemerlang. Tetapi kita sudah membaca di ayat surat An-Nur tadi bahwa al-misbah itu bermakna pelita. Sesuatu yang terbakar dan menghasilkan cahaya. Maka kita bisa mendefinisikan al-misbah itu sebagai benda-benda langit yang terbakar dan kemudian menghasilkan cahaya. Yang kemudian dipertanyakan terkait dengan ayat ini, wa zayyana sama'ad dunya. Allah menghiasi langit dunia. Ini yang dimaksudkan itu langit yang mana? Langit dunia itu bermakna langit yang dekat. Dekatnya seberapa? Maka kita harus melihat konteksnya dan karena itu kita harus membaca ayat sebelumnya dari ayat ini untuk mendapatkan konteks bahwa yang dimaksudkan sebagai langit dunia itu sesungguhnya ternyata bukan langit luar angkasa, melainkan langit atmosfer kita. Ini terlihat dari ayat-ayat sebelumnya yang menjadi konteks dari surat Fussilat ayat 12 ini. Mari kita baca surat Fussilat mulai dari 9 sampai dengan 11. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu ingkar kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang demikian itu adalah Rabb semesta alam. Ayat 9 ini menceritakan tentang penciptaan bumi dalam 2 masa. Jadi konteks dari rentetan ayat ini dimulai dengan Allah menciptakan bumi. Kemudian kita baca ayat berikutnya. Informasi apa setelah itu? Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lisailin. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkatinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Nah, ayat 10 ini menggambarkan setelah itu Allah memproses bumi yang tadinya panas sebagai pecahan dari matahari itu kemudian mendingin dan dalam proses pendinginan itu terbentuklah gunung-gunung. Dan gunung-gunung itu kemudian mengeluarkan gasnya, mengeluarkan laharnya dan segala macam isi perutnya, di mana di situ berisi gas-gas yang sesungguhnya nanti akan menjadi bermanfaat, penting untuk memunculkan kehidupan. Sehingga di ayat ini juga digambarkan Allah memproses, memberikan atau menciptakan rantai makanan, ekosistem bagi keberlanjutan dari kehidupan yang akan diciptakan di planet bumi ini. Nah, pembentukan rantai makanan itu berlangsung dalam 4 tahap. Kita pernah membahas ini, saya tidak mendetailkan dalam kesempatan ini. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah ayat 10 ini masih melanjutkan cerita tentang penciptaan bumi. Di mana bumi itu mendingin, terbentuk gunung-gunung, kemudian terbentuk kehidupan. Nah, di ayat 11-nya berikut ini Allah melanjutkan informasinya terkait dengan penciptaan bumi itu dan kemudian langit yang meliputinya. Di mana langit yang dimaksudkan sesungguhnya adalah atmosfer bumi. Berikut ini. Tsumma stawa ilas sama'i wa hiya duhanun. Faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Qalata ataina ta'iin. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit. Dan langit itu masih merupakan asap.
Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Tsummastawa ilas sama'i wahiya duhanun. Allah kemudian menuju kepada penciptaan langit. Langit apa yang dimaksudkan setelah terbentuknya bumi duluan? Tentu saja bukan langit ruang angkasa. Karena kalau langit ruang angkasa, alam semesta, pasti yang disebut adalah langit dulu, barulah bumi sebagai bagian dari langit ruang angkasa. Tetapi ketika Allah menyebut bumi terlebih dahulu, kemudian baru langit, maka yang dimaksudkan langit yang dekat itu adalah atmosfer yang meliputi bumi kita. Maka Allah kemudian menyebutkan, menjadikan lapisan-lapisan atmosfer itu sebanyak 7 lapis untuk melindungi bumi kita ini. Nah, dalam konteks inilah surat Fussilat ayat 12 itu kita maknai bahwa yang digambarkan oleh Al-Quran surat Fussilat 12 dengan Zayyanas sama'ad dunya bimasobiha, langit yang dekat di mana dihiasi dengan masobiha, pelita-pelita atau misbah-misbah, itu sesungguhnya yang dimaksudkan adalah atmosfer bumi. Di mana di dalam lapisan-lapisan itu ada bagian yang bisa memunculkan masobih itu. Apa itu? Kalau kita lihat di dalam lapisan-lapisan itu, maka lapisan yang ketiga yang namanya mesosfer itu adalah bagian yang melindungi planet bumi ini. Ketika ada benda jatuh dari luar angkasa, bebatuan, dia akan terbakar dan menyala di lapisan yang namanya mesosfer itu. Di mana lapisan mesosfer ini berada di bawahnya termosfer dan ionosfer yang memiliki suhu sangat tinggi, mencapai ribuan derajat. Ketika dia turun sampai suhu di bawah 0 derajat, maka itu menyebabkan bebatuan yang meluncur memasuki atmosfer itu menjadi terbakar. Jadi nampak sebagai bintang-bintang, misbah-misbah. Dikarenakan dia terbakar oleh suhu yang mendadak berubah dari sangat tinggi menjadi rendah itu. Jadi kita melihat konteksnya yang dimaksudkan sebagai misbah dan kemudian diterjemahkan sebagai bintang, sesungguhnya bukan menunjuk kepada bintang yang nun jauh di sana di luar angkasa, tetapi dalam ayat ini konteksnya ternyata berada di dalam atmosfer. Pelita, benda yang terbakar, kemudian menyala, menghasilkan cahaya dan sinar yang terlihat dari permukaan bumi. Itulah yang digambarkan sebagai al-misbah dari ketiga ayat yang kita baca. Nah, ayat ketiganya yang menggunakan istilah al-misbah itu berada di surat Al-Mulk ayat 5 berikut ini. Walaqad zayyanas sama'ad dunya bimasobiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan pelita-pelita yang kami menjadikannya sebagai perajam setan. Dan kami sediakan baginya azab yang menyala-nyala. Ayat ini menggambarkan dua fungsi dari al-misbah atau jamaknya masobiha. Yang pertama adalah zayyanas sama'ad dunya bimasobiha. Allah menjadikan itu sebagai hiasan, sebagai pemandangan yang indah. Bahkan ini menjadi bagian dari pemandangan para wisatawan di kawasan-kawasan di mana ada hujan dari batu-batu meteor atau komet dari luar angkasa yang kelihatan sangat indah seperti kembang api di ruang angkasa. Satu. Yang kedua, waja'alnaha rujuman lisayatin. Dijadikan oleh Allah sebagai rujuman lisayatin, perajam setan. Ini yang sering menjadi pertanyaan. Apakah benar setan itu dikejar-kejar oleh al-misbah itu? Bagaimana memahami ayat ini? Sahabat sekalian, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud sebagai sayatin, jamak dari setan itu. Setan itu di dalam istilah Al-Quran tidak menunjuk kepada sosok. Karena setan itu sesungguhnya adalah simbol dari kejahatan, sesuatu yang destruktif, yang merusak,
anasir-anasir negatif dan sebagainya. Itu adalah sifat, bukan sosok. Dia adalah sebuah kondisi yang menyertai. Karena itu di dalam Al-Quran digambarkan setan itu bisa minal jinnati wan nas. Dia bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Jadi sosoknya adalah jin, sosoknya adalah manusia, tetapi kondisinya, sifat-sifatnya itu bersifat setaniah. Sehingga di ayat yang berbeda lagi digambarkan Allah tidak mengutus para nabi kecuali baginya ada setan-setan dari golongan jin dan setan-setan dari golongan manusia. Jadi setan itu lebih kepada sifat, kepada kondisi. Hal-hal yang negatif, yang merusak, yang menghancurkan dan sebagainya itu bisa diwakili dengan simbol setan. Karena itu ayat ini menggambarkan ketika ada bebatuan dari luar angkasa yang memasuki atmosfer bumi itu membawa potensi yang sangat membahayakan, yang destruktif, yang bisa menghancurkan apa saja yang dijatuhi dia di permukaan bumi itu. Bahkan kalau ukurannya besar itu bisa memunculkan kemusnahan massal peradaban manusia. Inilah yang disimbolkan sebagai sifat-sifat setaniah itu. Maka kalimat rujuman lisayitin, perajam setan, itu sesungguhnya adalah menggambarkan dengan mekanisme terbakarnya itu di lapisan atmosfer, di langit yang dekat, sehingga terlihat menyala seperti pelita al-misbah, itulah yang mengusir atau membuang, menghilangkan dan memusnahkan sifat-sifat potensi setaniah itu. Sehingga ketika bebatuan itu terbakar kelihatan menyala di angkasa dan kemudian sepanjang perjalanannya kalau tidak terlalu besar dia akan habis terbakar di perjalanannya menuju ke permukaan bumi. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita di episode kali ini membahas diksi al-misbah. Secara umum kita bisa mengatakan al-misbah adalah pelita. Dan secara lebih khusus lagi kita menyimpulkan ini adalah benda langit, bebatuan dari luar angkasa yang terbakar dan kemudian menyala seperti sebuah pelita. Terlihat dari bumi seperti bintang-bintang yang lainnya. Padahal kata Al-Quran, al-misbah itu menghiasi langit yang dekat. Apa itu? Itu adalah benda-benda bebatuan angkasa yang terbakar di dalam atmosfer kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini melengkapi kajian kita di episode-episode yang lalu di dalam memahami diksi bintang-bintang dari dalam Al-Quran Al-Karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.